Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat lahir maupun batin. Dan yang kedua juga selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, malam hari ini kita akan coba menguak fenomena gaib yang terjadi di daerah Sukamulyo, daerah Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, yang mana ada fenomena yang terjadi di masyarakat di sini bahwa sering adanya penampakan peti yang terbang, dan bukan 1-2 orang yang telah menjumpainya. Untuk itu pada malam ini kita akan menguak fenomena gaib yang terjadi di tempat ini, yang mana sudah beberapa orang menemukan atau menjumpai adanya peti yang terbang. Dan untuk itu kita akan menguak saat lagi dengan melakukan satu proses mediumisasi untuk mengetahui apa sebenarnya dan sosok gaib apa yang ada di peti itu atau yang menjadikan peti itu bisa terbang. Untuk itu tetap saksikan di Pangeran Jagat Langit. Baik, sahabat-sahabat, saat lagi kita akan coba mengetahui apa yang selama ini terjadi di tempat ini atau di desa ini, bahwa sering adanya penampakan peti yang terbang. Tenang, mari, tenang, cukup, tenang. Assalamualaikum. Anda bukan muslim ya? Maaf, saya bicara dengan siapa ini? Bisa Anda ceritakan? Saya mau bertanya tentang kejadian-kejadian gaib di daerah ini, yang ada beberapa warga yang pernah menjumpai ada peti yang terbang. Mungkin Anda bisa ceritakan sebetulnya apa itu? Oh, Anda, sosok Anda ini apa nih sebenarnya? Apa itu? Pendekar. Oh begitu. Terus apa maksudnya, dan kenapa harus ada terjadi peti terbang itu? Apa maksudnya itu? Oh, sebuah harta. Oh, bahwa di peti itu ada harta. Iya. Bisa Anda jelaskan dari zaman apa dan kenapa harus seperti itu, harus terbang seperti itu? Kenapa itu? Apa maksudnya? Oh, sengaja berpindah-pindah gitu ya. Itu kalau saya boleh tahu sudah berapa lama? Anda ini sudah berapa lama ada di tempat? Sudah ratusan tahun ya. Itu dari peti harta itu, kalau saya boleh tahu, itu dari zaman apa itu?
sudah lama sekali berarti ya. Anda yang menjaga peti itu atau bagaimana? Oh begitu. Di dalam peti itu apa? Harta seperti apa maksudnya? Oh banyak bongkahan emas. Kenapa tidak ada di satu tempat saja dan kenapa harus berpindah-pindah atau sering menampakkan peti itu kepada orang-orang di sekitar ini? Tujuannya apa itu? Oh banyak orang yang mengincar atau menginginkan peti itu ya. Awalnya di mana aslinya tempatnya itu? Di satu tempat itu apa, bisa Anda jelaskan begitu? Oh ada sebuah gua. Tapi gua itu sudah tertutup atau masih nyata seperti itu maksudnya? Oh sudah menjadi goib begitu ya. Iya. Terus selain Anda, apa ada juga sosok makhluk lain yang menjaga peti itu? Ada. Apa sosoknya selain Anda? Oh banyak jin juga yang menjaga harta itu ya. Jadi tapi kenapa harus ditampakkan dan harus sering kali orang-orang melihat itu? Oh hanya sekedar menguji keimanan orang-orang, apakah dia serakah dan ingin menguasai peti yang berisi harta itu atau tidak, begitu maksudnya? Oh seperti itu ya. Lalu kalau saya boleh tahu, apakah peti itu memang suatu saat bisa maksudnya diambil oleh seseorang atau diberikan atau bagaimana? Tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Karena kebanyakan karena kebanyakan orang-orang serakah sehingga tidak akan mungkin mampu mengambilnya ya. Tapi apakah memang tidak ada orang yang mampu sama sekali? Apabila dia mungkin tujuannya baik, niatnya baik, bagaimana? Apakah mungkin bisa? Oh tanpa dipinta pun akan diberikan begitu ya. Apakah diberikannya dengan syarat-syarat khusus tertentu atau bagaimana? Oh, tidak harus dengan melakukan satu ritual-ritual khusus begitu. Baik, terus selain dari bongkahan emas atau mungkin bentuknya batangan seperti itu ya, apakah ada bentuk yang lain atau cuman seperti itu? Ada pusaka juga. Pusakanya seperti apa tuh? Oh ada merah delima juga ya. Dan mungkin itu juga yang menjadi incaran orang-orang ntar di sini ya. Apakah sudah pernah ada orang yang mencoba untuk mengambil itu? Oh sudah banyak, tapi tidak berhasil. Jadi memang Anda salah satu penjaga peti itu ya. Apakah ada waktu-waktu tertentu sehingga peti itu bisa diperlihatkan atau bagaimana? Jadi intinya Anda yang menjaga peti itu, dan peti itu ternyata isinya harta ya, harta karun dan pusaka begitu ya. Jadi selama ini yang orang-orang lihat berarti Anda yang membawa peti itu, begitu maksudnya ya. Jadi adanya di satu gua cuman sudah tertutup di dimensi gaib gitu maksudnya ya. Jadi bagi orang-orang tertentu yang mampu menembus itu baru bisa tampak gua itu maksudnya ya. Baik, terus mungkin bisa Anda jelaskan orang-orang yang selama ini mengambil itu, selama ini mereka menggunakan cara seperti apa sehingga tidak berhasil itu? Memakai ritual. Apakah juga dengan menggunakan sajin atau apa, media-media tertentu mungkin ya?
Tapi sampai detik ini belum ada yang mampu mendapatkan itu ya, karena mereka mungkin serakah sehingga tidak bisa mendapatkan itu. Apakah memang hanya untuk orang-orang yang bersih, yang lurus hatinya, atau memang ada orang-orang yang memang punya bagian ke situ? Ada bagiannya. Jadi walaupun kita berusaha sekuat apapun, kalau bukan bagiannya atau tidak ada haknya, tidak akan mendapatkan itu maksudnya. Kalau saya boleh tahu, nama Anda siapa ini? Kenapa? Oh, Anda kalau menjelaskan, memberitahu nama Anda khawatir dipergunakan nama Anda itu untuk mengundang, karena Anda yang memegang ataupun yang menjaga tempat atau benda itu ya, atau peti itu ya. Ya mohon maaf, saya mengundang Anda hanya ingin mengetahui, karena ada beberapa orang yang mengatakan sering melihat penampakan peti yang terbang. Jadi peti itu ternyata isinya suatu harta karun, dan juga ada beberapa pusaka gitu, salah satunya merah delima itu ya. Terima kasih atas informasi Anda. Mudah-mudahan kedepannya bagi siapapun orang-orang yang berusaha mengambil itu, selama tujuannya karena keserakahan, karena hanya ingin mementingkan dirinya dengan ingin hidup mudah, enak, tanpa ingin bersusah payah, apalagi dengan pikiran-pikiran yang tidak lurus, maka insya Allah akan menemui kendala dan mungkin banyak kan sia-sia yang mereka lakukan ya. Dan mungkin Anda punya pesan mungkin untuk orang-orang yang selama ini berusaha untuk mendapatkan itu. Apa menurut Anda? Apalagi? Jadi intinya, kalau bukan hak kita, bukan bagian kita, sebagaimanapun kita berupaya, tidak akan kita bisa mendapatkannya. Yang pasti apabila kita ingin hidup senang, kita ingin hidup mempunyai sesuatu yang lebih, maka berusahalah, bekerjalah dengan baik, bekerja keras, dan berusaha dengan sebaik-baiknya tanpa harus mengejar sesuatu yang tidak jelas, tidak nyata ya. Sahabat, ada juga satu sosok yang juga telah hadir ini. Assalamualaikum. Maaf, ini saya bicara dengan siapa ini? Oh, kenapa tadi? Oh, dia berdusta. Oh. Kenapa? Apa yang dia dustakan gitu? Seperti itu kenapa? Hanya untuk menakut-nakuti. Hanya untuk menakut-nakuti. Oh. Sebenarnya? Oh, dia aslinya. Oh. Setan. Oh, dia ini ya. Sosok jin ya. Jadi hanya ingin menakut-nakuti orang-orang dengan agar menimbulkan sesuatu yang mungkin membuat orang jadi takut ya. Oh, jadi dia salah satu jin yang mengganggu di wilayah sini ya. Jadi sahabat-sahabat, ternyata menurut Raden Mas Jagat Kusuman ya, ternyata ini sosok jin yang menipu, yang selama ini mengganggu tempat ini dan ingin memprovokasi, bahkan menimbulkan. Waalaikumsalam. Ternyata sok Raden ini ingin teruskan bahwa ini ternyata sosok jin yang selama ini mengganggu, yang menimbulkan tipu daya
dengan memunculkan peti yang bisa terbang, ternyata memang itu akal-akalnya supaya orang di sini menjadi takut. Bagaimana jadi? Oh begitu. Baik sahabat-sahabat, ternyata sosok Raden Mas ini akan coba menghadapi jin yang tadi sempat berdusta, walaupun sebenarnya saya tahu hanya ingin memancing. Ternyata memang betul kodrat jin kebanyakan sering membohongi, menipu, dan salah satunya ini agar dia tidak dihancurkan sehingga dia berbicara seperti itu. Apa kira-kira Raden sanggup menghadapinya? Baik. Nah, cukup Raden, tekan. Ya. Ternyata sosok Raden Mas ini, alhamdulillah, atas izin Allah, Raden Mas mampu mengalahkan jin yang selama ini sering membuat satu penampakan-penampakan yang membuat orang sini takut. Penampakan-penampakan yang membuat orang sini takut. Silakan, cukup kembali Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Raden, cukup. Alhamdulillah Raden Mas sudah mampu mengalahkan jin yang ada di sini. Ya. Saya yang berada di sini, Tuan. Oh, Anda juga yang berada di sini juga? Iya. Kenapa? Surya. Oh, nama Anda Surya? Raden Surya. Oh, Raden Surya. Apa wujud Anda ini? Dia telah berbohong, Tuanku. Oh, berarti sebetulnya Anda yang menguasai tempat ini ya? Tuanku. Iya. Terus apa? Kenapa Raden Surya datang ini? Kenapa? Untuk meluruskan maksudnya? Saya tidak suka dengan perilaku dia. Ternyata sahabat-sahabat, dialah yang sebenarnya sosok yang menjaga tempat ini. Dia cuman terkadang ada beberapa jin yang melakukan satu tipu daya sehingga dengan menamakan atau mengatasnamakan penguasa di sini ya, Raden ya. Oh, kalau Raden ini dari golongan Muslim ya? Muslim. Oh, baik. Terus yang sebetulnya yang terjadi dengan peti itu apa sebetulnya, Raden? Bisa jelaskan? Mereka yang menerbangkan itu, Tuanku. Oh, Saya ternyata. pengawal. Oh, sebetulnya Anda yang menjaga sebetulnya ya? Iya. Oh, terus apakah betul yang dikatakan mereka bahwa isinya harta? Betul, Tuan. Tapi apa tujuan mereka itu, Raden? Mereka cuma menakut-nakuti masyarakat yang di sini. Oh, seperti itu ya. Baik. Jadi intinya bahwa sebetulnya memang ada harta itu, cuman mereka memanfaatkan peti itu untuk menakut-nakutinya, seperti itu ya. Iya, Tuanku. Baik. Terima kasih atas informasinya, Raden Surya. Mudah-mudahan jin yang tadi alhamdulillah telah dihancurkan oleh Raden Mas Jagat Kusuma tadi tidak akan kembali lagi. Dan atas izin Allah, kedepannya masyarakat di sini tenang, damai, tanpa ada rasa takut dengan penampakan-penampakan peti yang terbang itu ya. Baik, terima kasih Raden Surya. Silakan kembali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah ternyata fenomena yang terjadi selama ini adanya penampakan, sering ada sebuah peti yang terbang, betul adanya apa yang dilihat beberapa warga bahwa peti yang terbang itu memang ada harta yang tersimpan di dalam peti itu dan beberapa pusaka. Hanya saja apa yang disampaikan oleh jin tadi tidak semuanya benar. Itulah sahabat-sahabat Pangeran Jagat Langit, bahwa memang betul kodratnya jin itu sering dusta, bohong. Tetapi tidak semua jin juga pembohong.
tergantung. Ada juga jin yang muslim dan ada juga jin yang taat. Walaupun kodratnya pada dasarnya semua jin pembohong, pendusta bagi jin-jin yang kafir. Sama seperti kita, manusia pun ada yang pendusta, ada juga yang taat kepada Allah sehingga tidak mau berbohong. Tetapi dari proses mediumisasi ini, mudah-mudahan kedepannya masyarakat sini khususnya tidak merasa takut dengan adanya penampakan peti-peti yang sering terbang. Walaupun kita tahu, dan jangan pernah punya niat ingin menguasai harta itu, karena apabila bukan hak kita, bukan bagian kita, kita tidak akan mampu mendapatkannya. Yang ada apa? Kita malah akan menimbulkan satu kesyirikan, kemusyrikan dengan menghalalkan semua cara. Pesannya, apabila kita ingin hidup bahagia, hidup mempunyai sesuatu yang cukup, maka bekerjalah dengan baik, bekerja keras. Dan pesan kami juga untuk sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, bahwa jangan sembarangan kita meyakini apapun yang dikatakan jin, karena jin tadi tidak semuanya benar. Ada jin yang memang betul, karena jin ada yang taat, tapi ada juga jin yang pembohong. Untuk itu sikapilah baik-baik, khususnya, dan alhamdulillah atas izin Allah tadi salah satu khodam dari golongan harimau juga yang bernama Raden Mas Jagat Kusuma yang telah menghancurkan jin tadi yang sering menakut-nakuti warga di sini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala tipu daya jin atau setan yang terkutuk. Oleh karena itu, perbanyaklah zikir, perbanyak istighfar, dan apabila kita menemukan jin yang mengaku-ngaku sosok, baik pun dia sebagai sosoknya berjubah, belum tentu karena jin mampu menyerupai itu. Hendaklah berlindung kepada Allah dan memohon petunjuk dari Allah, karena hanya Allah yang tidak bisa tertipu dan tidak bisa dibohongi. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik, dan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan dengan keluar mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan, dan keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan kesucian yang baik. Untuk itu kami khususnya dari tim dan kru Pangeran Jagat Langit sama-sama mendoakan agar kita semua diberikan rahmat dan hidayah dari Allah. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pangeran.